Baik Bapak Ibu sekalian, di semester ini kita akan belajar tentang mata kuliah lembaga bisnis syariah dan industri halal. Nah, jika di semester kemarin kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, maka di semester ini kita akan bicara tentang lembaga bisnis syariah dan industri halal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tadi saya sudah jelaskan sama Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya ada dua ya. eh, Lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah ya. Nah, lembaga keuangan itu ada dua, ada komersial, ada yang sosial. Nah, komersial itu ya seperti perbankan syariah, lalu kemudian asuransi syariah ya, pasar modal syariah, ya, lalu kemudian ada pegadaian dan berbagai macamnya. Lalu kemudian kita juga punya lembaga keuangan yang bersifat sosial. Nah, sosial itu Masya Allah luar biasa. Itu yang kita kenal dengan zakat, wakaf, dan berbagai macamnya. Bahkan sekarang di Kenex misalnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di situ juga menjadi menarik bagi saya ya. Di situ ada bagian yang bersifat sosial juga, keuangan sosial. Ini Masya Allah luar biasa trennya di hari ini. Lalu kemudian ada dua, bisnis syariah. Nah, bisnis itu bersifat ada dua, ada yang bentuknya industri, ya, lalu ada bentuknya yang bersifat jasa. Nah, kita kenal ada industri perhotelan syariah misalnya, yang itu Masya Allah luar biasa trennya di hari ini, ya, yang berawal dari hotel Sofian Syariah saja, tapi sekarang Masya Allah sudah berkembang begitu banyak di Indonesia. Lalu kemudian ada rumah sakit syariah, ya, lalu kemudian ada properti syariah, ya, ada kemudian ada produk halal dan berbagai macamnya, ada uh, uh, passion syariah, ya, jadi Masya Allah luar biasa. Nah, ada multi level marketing syariah. Nah, yang disebut jasa juga kita kenal, misalnya ada wisata halal yang lagi tren, atau kemudian namanya kalau di luar negeri namanya adalah Muslim friendly misalnya, ya. Kalau Bapak Ibu pergi misalnya ke Jepang atau ke Korea, yang itu namanya adalah Muslim friendly. Alhamdulillah saya pernah melihat itu semuanya di negara-negara Timur Tengah, baik itu di negara-negara non Muslim juga demikian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi jelas ya, semester 1 konsennya di bidang keuangan syariah, semester 2 kita akan fokus pada bisnis syariah dan industri halal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang akan kita pelajari di satu semester ini? Nah, di satu semester ini kita akan belajar tentang uh, lembaga bisnis syariah dan industri halal. Nah, ada 4 tim teaching yang menyampaikan mata kuliah ini di semester ini. Ada guru kita Pak K. Hasanuddin, ada saya sendiri, ada Pak Dr. Daud, ya, lalu kemudian ada Pak Dr. Insinyur Nadratuzaman Hussein. Nah, saya pikir mudah-mudahan dengan komposisi, dengan perpaduan para ulama, lalu praktisi, mudah-mudahan mata kuliah ini membekali Bapak Ibu sekalian dengan ilmu yang kaya, dan mudah-mudahan bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah mata kuliah ini kita akan membahas nanti ya seperti biasa tujuan dan berbagai macamnya agar Bapak Ibu sekalian memahami, mampu menganalisa dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian apa yang akan kita pelajari? Nah, di hari ini di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perkenalan. Saya pikir kita sudah kenal karena ini pertemuan semester 2 yang kedua. Lalu kemudian kontrak kuliah. Kuliah kita ini tetap menggunakan sistem 3-3-4 ya. 30% formatif, 30% ya formatif, 30% UTS, dan 40% adalah UAS. Nah, hasil itulah kemudian menjadi nilai Bapak Ibu sekalian. Nah, selamatlah ya, dapat A ya alhamdulillah, dapat B semester kemarin ya alhamdulillah, ya dapat C ya tetap alhamdulillah juga. Tapi mudah-mudahan dapat A dan B ya, mudah-mudahan insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu yang ketiga, nah Pak Hendra akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah ini, lembaga bisnis syariah dan industri halal ini. Nah, Pak Hendra akan menjelaskan terutama berkaitan tentang silabus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, minggu depan itu kita akan bicara tentang lembaga bisnis syariah dan industri halal. Nah, lembaga bisnis syariah ini cukup berkembang. Artinya apa? Dengan perkembangan keuangan syariah yang berkaitan tentang perbankan, itu telah menginspirasi, melahirkan begitu banyak sekali lembaga-lembaga keuangan termasuk bisnis syariah. Dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan ada namanya hotel syariah. Tapi sekarang misalnya Bapak Ibu sekalian kalau mau jalan-jalan dan berbagai macamnya,
maka cukup banyak alternatif untuk bisa mendapatkan atau menginap di hotel syariah. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya rumah sakit syariah dan berbagai macamnya. Jadi ini luar biasa kira-kira dalam tren perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun ya kalau kita perhatikan perkembangan syariah kita baru sekitar 6% pangsa pasarnya, dan ekonomi syariah atau industri ekonomi atau bisnis dan industri keuangan syariah Indonesia baru sekitar 10% ya. Artinya belum begitu banyak juga. Nah, tentu menjadi PR bersama bagi kita. Tapi luar biasa perkembangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, minggu depan kita akan masih bicara, artinya minggu depan masih Pak Hendra dan guru-guru lain akan menyampaikan tentang mata kuliah ini. Setelah itu nanti baru kita bicara tentang bisnis hotel syariah. Nah, perintis hotel syariah pertama di Indonesia itu ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Siapa perintis pertama hotel syariah di Indonesia? Kalau Bapak Ibu ingat hotel syariah, apa yang diingat pertama sekali? Hotel siapa namanya? Hah? Ada yang tahu? Ayo dong. Ayo dong, ayo. Hotel Sofian ya Pak? Iya, betul Bu Susi ya. Jadi Hotel Sofian Syariah adalah merupakan perintis pertama ya hotel syariah di Indonesia. Nah, sekarang banyak sekali hotel-hotel syariah di Indonesia setelah Hotel Sofian. Nah, ya tentu mungkin dari apa membedakannya Pak Hendra? Yang membedakan hotel syariah dengan tidak syariah ya, yang pertama dari sisi produk ya. Produknya akan berbeda. Kalau di hotel biasa misalnya kita bisa melihat di situ ada bir, homer dan berbagai macamnya bebas diperjualbelikan, maka di hotel syariah kita tidak akan pernah menemukan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah pelayanan. Nah, pelayanannya juga akan berbeda ya, karena di hotel syariah harus ada Al-Qur'annya, lalu harus ada mushola dan berbagai macamnya itu diatur sedemikian rupa. Lalu kemudian pengelolaannya juga demikian ya, pengelolaannya diatur di dalam hotel syariah. Ya, tentu tidak semua, kalau tidak bukan mahramnya ya, kucuk-kucuk bahwa bukan mahram lalu nginap di hotel syariah tentu akan ditolak ya, kira-kira akan dilihat dulu KTP-nya dan berbagai macamnya. Nah, tentu ini lebih nyaman ya bagi ibu-ibu, tentu akan nyaman. Nginap di mana, Mas? Nginap di hotel syariah. Tentu hotel syariah aman insyaallah, kira-kira gitu ya. Bu Susi dan teman-teman, kira-kira gitu ya. Berbeda misalnya konotasinya kalau ke hotel lain, kira-kira demikian. Dan ini tentu menjadi perkembangan yang luar biasa. Nah, peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada beberapa hal yang mengatur tentang hotel syariah ini. Dan ada Fatwa DSN juga, MUI nomor 108 ya, tentang yang mengatur ini, dan kemudian ya ada sertifikasi hotel syariah, ya standar hotel syariah, penilaian usaha hotel syariah dari persiapan sistem jaminan halal dan berbagai macamnya, dan luar biasa. Nah, hotel syariah ini tumbuh sekitar 10% ya per tahun, jadi luar biasa juga bagi saya dalam perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah ada Hotel Sofian Betawi Syariah Menteng misalnya, lalu kemudian ada Hotel Syariah Solo ya, lalu kemudian ada Hotel Sofian Tebet. Nah, jadi ada banyak sekali hotel-hotel syariah. Jadi mungkin Bapak Ibu baru kali ini kira-kira mendengar ada hotel syariah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi alternatif untuk nginap kalau liburan sekolah atau liburan apa dengan anak-anak dan istri, ya ke hotel syariah aja, kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah setelah kita bicara tentang hotel syariah, maka di minggu berikutnya kita akan bicara tentang wisata halal. Nah, wisata halal ini tentu akan menjadi menarik juga ya, di mana kemudian wisata halal berarti ada dua di situ kan. Di satu sisi kita akan berbicara tentang wisatanya, tapi di sisi lain kita bicara tentang halal. Nah, apa yang dimasukkan dengan wisata halal? Ya tentu kontrak jasa syariahnya dan berbagai macamnya. Nah, kita bisa ketahui misalnya tentang Fatwa MUI tentang wisata halal misalnya. Di situ apa yang dikatakan halal? Pertama, travelnya harus halal ya. Yang kedua, hotelnya harus halal. Yang ketiga, restorannya harus halal. Yang keempat, objek wisatanya juga harus halal.
Yang kelima, spa-nya juga harus halal. Nah, jadi ini menjadi menarik ya. Sebagai contoh misalnya ya, kita termasuk pertama terbaik kira-kira gitu dari sisi destinasi syariah ini misalnya. Di tahun 2016 saja ya, pada saat itu kita sudah banyak memperoleh, termasuk Lombok misalnya, atau ya NTB misalnya ya, itu menjadi destinasi wisata syariah yang luar biasa ya, dan itu mendapat penghargaan dunia. Dan sekarang banyak misalnya destinasi lain seperti Padang dan berbagai macamnya, dan itu sekarang berlomba-lomba untuk menjadi destinasi syariah. Kalau di banyak negara namanya adalah halal tourism atau wisata halal. Kalau di negara-negara non-Muslim itu lebih sering dikenal dengan Muslim friendly. Saya pernah ke beberapa negara non-Muslim misalnya seperti Korea lah, ya Korea Selatan. Nah, saya mencoba yang mereka anggap itu adalah Muslim friendly. Apa sih yang mereka anggap dengan Muslim friendly? Muslim friendly itulah ramah Muslim, ya. Jadi Muslim friendly. Saya ramah Muslim. Nah, pagi hari saya terkejut ketika makan di hotel. Lalu kemudian semuanya dihidangkan, yang mau halal mau yang haram dihidangkan. Nah, ternyata di situ ditulislah di situ babi kira-kira kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ditulis kecil sekali pakai papan kecil tulisan spidol itu atau kita di print itu. Nah, itu dibilang, tapi dia sudah berderet bercampur itu. Nah, itu menurut mereka itulah sudah ramah Muslim. Jadi kami sudah menunjukkan pada Anda ini yang haram, ini babi, yang selainnya adalah halal. Tapi kalau kita lagi lapar ya namanya di hotel ya kadang-kadang bablas juga ya. Nah itu yang kadang-kadang saya ingatkan sama Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kunjungan, kalau jalan-jalan sama anak atau istri ya ke negara-negara non Muslim. Nah saya kebetulan bawa anak-anak saya ternyata lebih jeli dibandingkan ayahnya. Kalau ayahnya nggak jeli, anak-anaknya jeli. Wah tuh dia bilang prok ya kira-kira kan. Jadi oh ya yes, oke kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana perkembangan ini? Nah sebelum pandemi wisata halal itu sangat tren sekali Bapak Ibu sekalian. Ya banyak sekali ya yang menjual tiket-tiket. Saya punya teman banyak sekali sebagai pengusaha travel. Wah itu luar biasa. Ya ke Korea aja misalnya 9 juta, ke Jepang 13 juta. Nah ke banyak sekali lah. Ke Turki ya. Jadi dijual dengan harga-harga paket murah begitu. Jadi banyak sekali anak-anak muda, apalagi sekarang zamannya zaman selfie kan, zaman vlog dan berbagai macamnya ya. Orang selalu mencari kemana kota-kota yang menarik gitu. Meskipun cari tiketnya paling murah, tapi kamera handphonenya nggak mau yang murahan kira-kira gitu. Nah ini bedanya generasi milenial dengan generasi lama kira gitu ya. Kalau giliran cari hotel, hotel paling murah, mana ya paling murah itu? Cari di Traveloka, di apa gitu. Tapi giliran handphone yang nggak mau murahan, karena itu senjatanya untuk selfie dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah dari wisata halal ini, ya kita tahu juga ada Fatwa DSN 108 tahun 2016 tentang pariwisata syariah di Indonesia. Yang saya bilang tadi ada 5 indikatornya, ada hotel, travel, restoran, objek wisata, dan spa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah setelah kita bicara tentang bisnis wisata halal ini atau wisata halal atau wisata syariah ini, kita akan berbicara juga tentang bisnis rumah sakit syariah. Tapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu lihat nggak komentar Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno beberapa hari yang lalu misalnya tentang ingin mengembangkan wisata halal ini. Meskipun ya ada banyak sekali secara politisi misalnya mengatakan kami nggak mau, ya cukuplah kami dengan tren kami sendiri misalnya di beberapa wilayah yang sudah maju misalnya. Tapi ini juga menjadi menarik juga bagi kita bersama. Lalu kemudian kita akan bicara setelah itu tentang rumah sakit syariah. Nah, rumah sakit syariah ini menjadi menarik. Apa sih bedanya rumah sakit syariah dengan rumah sakit biasa? Nah, bedanya di aspek manajemen dan pelayanan. Ya. Jadi manajemennya akan di dua ya. Pertama tadi aspek apa Bapak Ibu? Manajemen ya. Yang kedua adalah pelayanannya. Nah, kita tahu misalnya rumah sakit syariah begitu banyak sekali di Indonesia hari ini. Ya, di rumah sakit syariah harus ada komite atau DPS ya. Lalu kemudian ada 22 rumah sakit syariah
ya bersertifikat syariah di tahun 2020 misalnya. Jadi ini bukan lagi 1 2 Bapak Ibu sekalian, ada 4 rumah sakit pemerintah, RSUD Tangerang ya itu sudah syariah. RSUD Kandangan Kalimantan Selatan, ada RSUD kelas A Zainul Abidin Aceh, ada RSUD Merauke Banda Aceh. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi ini bukan lagi hal yang baru ya Bapak Ibu sekalian, sudah dipraktekkan, sudah ada bisnis syariah ini ya. Sama Syari Asi misalnya kita tahu ya, itu saya pernah ngisi acara di Syari Asi yang di Tangerang. Itu rumah sakit syariah, semuanya luar biasa. Ini menunjukkan luar biasa. Nah, tentu untuk bisa menjadi rumah sakit syariah ada namanya sertifikasi ya. Dan yang kita kenal ya tentu ada peran mukisi juga ya, majelis kesehatan itu. Dan ini Masya Allah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu dari sisi tren rumah sakit. Apa bedanya rumah sakit syariah dan rumah sakit Islam? Ya, tidak semua rumah sakit Islam menjadi rumah sakit syariah. Karena untuk bisa menjadi syariah tadi dia harus mendapatkan sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi, dia akan dicek misalnya dari sisi manajemennya, sesuai nggak dengan syariah, pelayanannya dan berbagai macamnya. Ya. Lalu kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang properti syariah. Nah, properti syariah ini menjadi menarik juga ya bagi kita bersama, di mana ini berkembang ya. Meskipun mereka mengatakan properti itu ada yang pakai bank ya, ada yang tanpa bank, pakai bank KPR dan berbagai macamnya. Tanpa bank ya ada banyak juga yang lahir yang kemudian menurut guru kita ya, dan ini dia menggunakan istilah no bunga, no riba ya, lalu apa lagi itu tanpa denda dan berbagai macamnya. Dan ini juga terjadi di tengah-tengah kita. Tapi tidak jarang juga kemudian ada juga yang menyalahgunakan, hanya mengangkat nama-nama syariah dan kemudian ternyata bodong dan berbagai macamnya. Tentu ini menjadi sangat penting sekali di menjaga semangat umat untuk kembali pada syariah termasuk properti, tapi di sisi lain juga harus kemudian amanah kira-kira terhadap apalagi namanya properti kira-kira gitu ya. Terhadap gagal bayar dan berbagai macamnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, setelah properti kita akan berbicara tentang bisnis produk halal. Nah, produk halal ini tentu menjadi sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita sudah punya undang-undang JPH, jaminan produk halal, kita sudah punya PP-nya juga. Jadi semuanya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya meskipun ada tawar-menawar ya, yang semestinya harus diterapkan kemarin, misalnya 2019 ya harus ditunda dengan beberapa alasan, ada ya kelonggaran dan berbagai macamnya. Tapi undang-undangnya sudah ada, undang-undang JPH-nya sudah ada, lalu kemudian PP-nya juga sudah ada. Nah, produk halal ini menjadi sangat menarik. Kita itu di dunia merupakan konsumen halal terbesar di dunia loh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita merupakan konsumen halal terbesar di dunia. Tapi persoalannya adalah bisa enggak kita menjadi produsen halal terbesar di dunia? Nah, itu kan problemnya. Jadi sampai hari ini saja kita tidak punya menurut Pak Kiai misalnya Pak Kiai Hasan misalnya kita tidak punya rumah potong hewan halal misalnya. Dan itu menjadi menarik kan? Padahal di beberapa negara misalnya itu luar biasa ya. Misalnya dia harus punya standar pemotongan hewan yang halal dan berbagai macamnya. Misalnya seperti di Inggris, di beberapa negara di Eropa itu kenapa orang lebih suka dengan yang halal itu karena memang halal itu sehat ya. Yang satu mengatakan, kita potong saja pakai suntik gitu kira-kira. Anda Islam itu nggak manusiawi atau nggak apa kira-kira gitu. Ternyata setelah dilakukan riset, ternyata pemotongan secara Islami itu lebih sehat. Darahnya mengalir, kumannya mengalir, kotorannya mengalir. Sedangkan yang disuntik dengan bius memang aman, tapi penyakitnya tidak keluar dengan tidak keluar, malah tidak sehat. Jadi Masya Allah luar biasa. Ternyata yang halal ini di satu sisi adalah menyehatkan, di sisi lain juga menguntungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
lalu kemudian setelah itu kita UTS, dan setelah itu kita bicara tentang bisnis passion syariah. Nah, passion syariah ini juga menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Tidak ada di dunia ini bagi saya yang unik seperti di Indonesia. Kalau Bapak Ibu pergi ke Arab paling gaya jilbabnya paling gitu-gitu. Ada nggak tutorial hijab 110 atau 100 cara hijab, kecuali ada di Indonesia. Coba bayangin tuh. Iya kan? Ya. Jadi kalau klik di YouTube atau apa, tutorial cara hijab itu keluar yang di Indonesia semuanya. Jadi paling di Arab paling orang pakai jilbab ya seperti itu aja gayanya kan. Nah, di kita luar biasa. Jadi passion ini menjadi sangat menarik misalnya. Dulu orang kalau pingin passion syariah paling ketika ada acara hajatan, kondangan. Tapi sekarang setiap hari orang pingin syariah. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan sekarang ya. Berapa banyak misalnya komunitas-komunitas hijrah itu yang menjual baju-baju cowok yang kira-kira yang hijrah dan berbagai macamnya. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. 10.000 aja untungnya kali 10.000, waduh dahsyat luar biasa. Ya, apalagi yang lebih pada itu kadang-kadang ya. Nah, jadi ini menjadi sangat menarik bagi saya tentang passion syariah ini. Nah, mudah-mudahanlah kita juga menjadi kiblat ya passion syariah dunia, dan itu tentu mendatangkan keuntungan ya bagi banyak orang, termasuk bagi negeri ini Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kita bicara juga tentang fintech syariah misalnya ya. Nah, fintech syariah ini tentu menjadi menarik ya. Dia merupakan perantara antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Jadi bisnis ini tentu menjadi menarik juga bagi kita ya. Ada pembiayaan ya, seperti banyak sekali yang lainnya yang bisa kita lihat misalnya. Ada bersifat produktif, ada bersifat konsumtif ya. Nah, jadi luar biasa fintech ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang MLM, multi level marketing. Multi level marketing ini ya tentu orang kadang-kadang enggan juga bicara multi level marketing, tapi mau tidak mau multi level marketing kita sudah punya fatwa nomor 75 DSN MUI tentang pedoman penjualan langsung ya. Fatwa nomor 83 DSN MUI 2012 tentang penjualan langsung berjenjang jasa berjenjang syariah ya. Ini perjalanan umroh, jasa perjalanan umroh. Lalu ada banyak sekali regulasi-regulasi berkaitan ini. Nah, tentu juga akan mendatangkan keuntungan ya bagi banyak orang juga, dan bagi perkembangan ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah e-commerce syariah. E-commerce syariah ini tentu akan menjadi hal yang menarik, apalagi sekarang semuanya adalah digital marketing, digital penjualan, dan semuanya adalah digital marketing, digital selling, dan semuanya sudah digital. Nah, termasuk tentang bisnis ini. Nah, kalau kemudian kita tidak berubah, ya, tidak merebut pasar ini, tentu akan sayang juga bagi saya kira-kira. Jadi ini luar biasa. Nah, lalu kemudian ada yang terlupakan oleh Pak Hendra adalah market syariah, ya, pasar syariah. Nah, pasar syariah ini pada dasarnya menarik. Nah, Bapak Ibu pergi ke Pondok Indah, daerah Pondok Indah sana sedikit tuh, ada namanya pasar syariah. Di BSD itu saya ada juga pasar syariah. Di Tamrin juga ada pasar syariah. Nah, banyak sekali pasar-pasar syariah dengan sistem cara mudharabah. Jadi dia tidak bayar sewa, dia cuma bagi hasil dengan pemilik pasar. Dan ini tentu juga menjadi tren yang sangat menarik juga bagi saya. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang akan kita bahas di satu semester, dan tentu akan menarik, akan unik jika Bapak Ibu sekalian memahami di semester 1 tentang keuangannya, dan tentu akan lebih menarik lagi kalau kemudian Bapak Ibu memahaminya di semester 2 ini tentang bisnis syariah dan industri halalnya yang lagi tren dan juga mendatangkan keuntungan bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, bahan bacanya hampir mirip dengan yang kemarin, ya. Nanti akan Pak Enda share tentang ini, dan saya pikir itu Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan
Kalau ada yang ingin ditambah, silakan. Nah, Ruwaida